Alkisah di tengah hamparan kebun karet yang sunyi di Kecamatan Seidadap, berdiri sebuah bukit yang tidak pernah benar-benar tidur. Orang-orang tua menyebutnya Bukit Daboru, Bukit Perempuan. Namun, seiring waktu, nama itu berubah menjadi Bukit Setan. Sebab, terlalu banyak kisah aneh yang terjadi di sana. Konon, pada zaman penjajahan Belanda, bukit itu masih dikelilingi hutan karet yang lebat. Jalan setapak yang melintasinya selalu lengang. Bahkan di siang hari, angin yang berhembus sering membawa bau harum yang tak jelas asalnya, seperti wangi bunga yang mekar di tengah malam. Suatu hari, 21 buruh perkebunan masuk ke kawasan bukit itu. Mereka hanya berniat bekerja seperti biasa. Namun, menjelang senja, tak satu pun dari mereka kembali, seolah-olah bumi menelan mereka hidup-hidup. Pihak perkebunan pun mengirim petugas keamanan untuk mencari. Mereka menyusuri setiap sudut bukit, memanggil nama para buruh yang hilang. Tapi hutan karet itu seperti labirin. Jalan yang dilalui terasa berputar-putar, dan suara langkah sendiri terdengar seperti diikuti orang lain. Hingga akhirnya, para petugas itu pun tak pernah kembali. Bukit itu kembali sunyi, seakan menelan mereka semua tanpa jejak. Karena ketakutan, pihak perkebunan memanggil seorang datuk tua yang dikenal mampu berhubungan dengan dunia gaib. Namanya Datuk Muda Subuh. Dengan langkah pelan, ia naik ke puncak bukit. Angin berhembus dingin, daun-daun berdesir seperti bisikan. Datuk itu duduk bersila, memejamkan mata. Tak lama, ia mengaku melihat sebuah istana yang berdiri di balik kabut. Di singgasana, duduk seorang perempuan berparas sangat cantik, dengan rambut panjang menjuntai. Dialah Ratu Bukit Daboru, Mayang Manjurai. Dengan suara halus, sang ratu berkata bahwa sebagian buruh telah dijadikan pasangan oleh penghuni bukit. Mereka tidak akan kembali ke dunia manusia, sementara yang lain dijadikan pengawal istana gaibnya. Mendengar itu, Datuk Muda Subuh hanya bisa menunduk. Ia tahu manusia tak punya kuasa untuk mengambil kembali mereka yang telah dipilih oleh penghuni alam lain. Sejak saat itu, masyarakat tak lagi berani menyebutnya Bukit Daboru. Mereka menamainya Bukit Setan. Namun, kisah bukit itu tak berhenti di situ. Suatu sore, seorang pedagang es melintasi jalan ke kaki bukit. Tiba-tiba, seorang perempuan cantik berkerudung menghampirinya. Wajahnya lembut, senyumnya menenangkan. Ia membeli 1 gelas es, lalu 1 lagi, hingga 5 gelas habis. Anehnya, perempuan itu terus meminta tambahan. Saat pedagang itu mulai merasa janggal, ia mencium wangi bunga yang sangat kuat. Bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menatap wajah perempuan itu, senyumnya berubah, terdengar tawa melengking, dan sekejap kemudian perempuan itu melayang dan lenyap di udara. Pedagang itu menjerit dan berlari, meninggalkan gerobaknya. Kisah lain datang dari seorang pria yang pulang malam dengan sepeda. Di dekat jembatan, ia melihat seorang perempuan terbaring. Karena iba, ia turun untuk menolong. Perempuan itu perlahan duduk, wajahnya cantik, tapi matanya aneh. Ketika pria itu melihat giginya yang runcing, tubuhnya langsung gemetar. Ia melompat ke sepeda dan mengayuh sekuat tenaga. Namun, sepedanya terasa berat, seolah ada yang menumpang. Bau harum kembali tercium dari belakang. Dengan berani ia menoleh sedikit. Di boncengan, perempuan tadi duduk sambil tersenyum lebar. Pria itu menjerit, mengayuh tanpa arah, hingga akhirnya terjatuh ke parit. Esok paginya, ia ditemukan dalam keadaan lemas, tak ingat apa-apa. Tak hanya malam hari, siang bolong pun bukit itu kerap menunjukkan keanehannya. Pernah seorang pemuda merasa temannya sudah naik ke boncengan motornya. Mereka bahkan sempat bercakap-cakap sepanjang jalan. Tapi saat sampai di tujuan, boncengan itu kosong. Ketika ia kembali, temannya masih berada di tempat semula, seolah tak pernah pergi. Sejak dulu hingga sekarang, banyak orang mengaku tersesat tanpa sebab ketika melintasi Bukit Setan. Jalan yang seharusnya lurus terasa berputar-putar. Suara langkah terdengar di belakang, padahal tak ada siapa-siapa. Orang-orang tua dulu selalu berpesan, jika melintasi bukit itu, jangan bersiul,
Jangan berkata sembarangan dan jangan menoleh jika mendengar panggilan aneh, sebab konon tidak semua yang memanggil dari balik gelap adalah manusia. Dan hingga kini, ketika senja turun di Bukit Setan, angin dari hutan karet masih membawa bau harum yang misterius. Kadang di antara derit batang karet yang tertiup angin, terdengar tawa halus, seolah ada seseorang yang sedang menunggu tamu berikutnya. Setiap kisah menyimpan rahasia. Tekan subscribe untuk kisah selanjutnya.